Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat terakhir dari bagian ini jelas sekali. Saya dan Bapak Ibu mengalami kehidupan tidak lain oleh karena Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam raga kita, tubuh kita yang dibuat oleh tangannya sendiri. Menarik sekali bahwa kata nafas di dalam bagian ini sering juga dipakai di bagian lain untuk menerangkan Roh Kudus, satu dari 3 pribadi Allah yang kita kenal di dalam Alkitab. Ada banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan seorang percaya. Akan tetapi saya menyebutkan 2 saja yang sangat penting. Yang pertama adalah menobatkan seseorang dari dosa, dan yang kedua memberi kemampuan kepada manusia percaya untuk bersaksi tentang Kristus. Kita dapat memahami kenapa kemudian seseorang yang memiliki nafas yang dihembuskan oleh Allah itu sungguh-sungguh memiliki kehidupannya. Bukan saja bahwa dia dapat berjalan, dia dapat makan dan minum atau menyapa orang lain, tetapi tepatnya dia memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Allah. Oleh karena kini, melalui nafas yang dia dapat dari Allah itu, dia mempunyai kehidupan yang bertobat dan bersaksi tentang Kristus yang mati bagi kehidupannya. Ciri seorang yang hidup di dalam Alkitab tentu saja bukanlah disyaratkan oleh ciri-ciri fisik seperti yang saya katakan tadi, makan minum, berjalan atau menyapa orang lain. Tetapi lebih daripada itu, hidup yang dimaksud sesungguhnya adalah ketika saya dan Bapak Ibu mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Kita hidup berdamai dengan Allah, tidak hidup sebagai seorang yang menentang Dia atau melawan Dia dalam setiap hal yang kita kerjakan. Dan semua itu dapat terjadi tidak lain Bapak Ibu oleh karena nafas kehidupan atau Roh Kudus yang telah ditiupkan Allah ke dalam kehidupan kita. Tidak peduli bahwa hidup yang kita miliki itu mungkin sebagian besar kenyataannya justru menunjukkan bahwa itu bukanlah kehidupan dengan fisik yang sempurna. Kita bisa saja sakit, kita bisa saja mengalami cacat, atau apapun itu yang sifatnya memperlihatkan bahwa fisik kita tidak sempurna. Tetapi kita tidak berkata bahwa kita tidak mempunyai hidup itu. Sesungguhnya yang membuat kita berkata kita mempunyai hidup tidak lain oleh karena kita kembali lagi mempunyai hubungan dengan Allah itu. Kita telah bertobat dari dosa-dosa kita. Kita tahu apa yang tidak disukai, tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga kita menghindarinya, melawannya dalam kehidupan kita. Dan yang sama dengan itu, kita giat untuk memberitakan juru selamat yang telah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu di dalam perkataan, terlebih di dalam setiap perbuatan kita. Itulah hidup yang sungguh-sungguh hidup. Bukan hanya hidup yang dicirikan oleh hal-hal fisik, hal-hal yang disebut oleh manusia sebagai hal yang penting. Ketika seseorang berjalan dengan baik, menyapa orang lain dengan baik, atau juga dapat makan dan minum dengan sempurna. Sesungguhnya bukan itu. Akan tetapi bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Allah setiap hari. Di dalam hal demikian, kita disebut sebagai seseorang yang sungguh-sungguh hidup. Ketika kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Allah dalam rasa takut, kita menghormati Dia di dalam segala hal yang kita kerjakan itu.
kita mau melakukan perintah-perintahnya, tidak lain membagikan keselamatan yang telah Dia karuniakan kepada saya dan Bapak Ibu. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit kepada kita semua. Ketika kita berkata bahwa kita hidup, sering kita menjadi ragu. Apakah kita sungguh-sungguh hidup? Ketika kita dilanda oleh penyakit, ketika kita juga mendengar bagaimana duka silih berganti, ketika seseorang hidup dalam cemas karena penyakit bawaan yang dia miliki di dalam tubuhnya, kita mengkhawatirkan bahwa kita mungkin saja kehilangan kehidupan kita. Setiap orang percaya akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Hidup kita tidak lagi ditandai oleh hal-hal itu, tetapi sejauh mana Kristus yang telah memberi dirinya bagi saya dan Bapak Ibu, membawa kita di dalam pertobatan, mendorong kita untuk terus memberitakan keselamatan yang kita dapatkan dari Dia. Kehidupan mungkin menjadi sangat sulit bagi saya dan Bapak Ibu. Fisik kita mungkin tidak bisa memperlihatkan dengan baik bahwa kita hidup, akan tetapi percayalah, ketika kita mempunyai Allah di dalam hati kita, ketika nafasnya itu terus kita renungkan sebagai bagian dari kehidupan kita, maka hati kita akan bersuka cita, dan sesungguhnya kita akan menunjukkan kepada setiap orang bahwa kita benar-benar hidup karena kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Kita telah diperdamaikan dengannya. Kita melihat segala sesuatu bukan lagi dengan cara dunia melihat kehidupan yang melulu selalu dengan fisik yang sehat, yang sempurna. Akan tetapi justru bagaimana hati kita mencerminkan hubungan yang baik dengan Allah setiap hari. Kita hidup terus-menerus dalam pertobatan, dan kita terus bersuka cita membagikan keselamatan dari Tuhan. Kita menyaksikan Dia, menceritakan tentang Dia yang telah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita pejamkan mata kita, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, ya Tuhan, aku kini tahu bahwa aku hidup karena nafas yang Engkau hembuskan ke dalam ragaku. Nafas yang menolong aku bukan hanya saja hidup sebagai makhluk yang berjalan, berbicara, ataupun juga makan dan minum, tetapi sesungguhnya Tuhan, nafas itu memampukan aku untuk hidup dalam pertobatan, menjadi seorang pemberita Injil dalam kehidupanku. Bapa di surga, tolonglah aku supaya aku mengingat hal itu setiap hari, sehingga bahkan ketika fisikku ini tidak selalu aku lihat ada dengan sempurna, dengan baik, karena ada begitu banyak sakit penyakit yang menghampirinya. Bapa di surga, aku tetap berdiri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa aku memiliki kehidupan itu, karena sesungguhnya hidup itu berarti bahwa aku hidup dalam pertobatan, bahwa aku mampu dan mau memberitakan tentang Engkau yang mengasihi aku. Bapa di surga, inilah aku dan segala kelemahanku. Tolonglah aku mempunyai mata seperti Engkau di dalam melihat kenyataan-kenyataan kehidupanku. Tolong aku Tuhan, supaya aku di dalam setiap kesesakan dan kesulitan yang aku alami, aku tidak kehilangan kesadaranku, kerinduanku untuk terus memiliki kehidupan yang sesungguhnya di hadapan-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Mari bersama-sama terus menjaga kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan saya terus berdoa, Bapak Ibu semua beserta keluarga selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.